Oke, thank you buat dua teman baik saya, ada Erin dan juga Kristi sudah join live. Iya, akhirnya udah bisa. Oke, ini live saya kedua. Semoga kali ini bisa lebih kondusif karena Dayu lagi tidur. Jadi cari jam yang Dayu tidur, semoga nggak kayak sebelumnya yang lumayan rusuh karena saya bingung bagi fokusnya. Hari ini kita mau dengerin cerita dari salah satu teman saya di komunitas. Namanya Angelica. Angelica Pradita. Nah, panggilannya Dita. Dita ini punya perjalanan yang unik dan seru sebagai alopecian, dan dia sudah dalam kondisi sudah bisa menerima dan terus berkarya. Karyanya ini amazing buat saya. Makanya si Dita ini saya ajak untuk join live siang ini supaya kita bisa sharing bareng-bareng kayak gimana sih perjalanannya dia. Dan tujuan dari Alopecia Friends ini pengen merangkul teman-teman alopecia di mana aja di Indonesia supaya bisa belajar bersama-sama untuk menerima diri dan kembali membangun rasa percaya diri, karena hidup dengan alopecia apapun kondisinya, apakah dia areata atau totalis seperti saya atau hingga universalis, itu tidak mudah. Nah, mari kita jalani bersama-sama di teman-teman di komunitas ini. Begitu. Terima kasih ada Feni Natania. Ada Tommy Prakoso sudah join. Terima kasih banyak teman-teman. Ada yang belum belum pernah ngobrol sama saya langsung nih. Ada Mbak Kikit. Halo Mbak Kikit. Ini teman belajar bareng, belajar bisnis. Gitu teman-teman. Kita tunggu dulu ya Dita untuk join live. Sambil nunggu mungkin mau cerita sedikit kayak gimana sih saya bangun Alopecia Friends ini. Jadi dimulai dari awal pertama kena alopecia, naik turun secara emosi, kadang bisa nerima, kadang berat banget gitu ya. Kadang bisa ngerasa enjoy seharian, tapi kadang karena dilirik orang sambil dibisikin gitu, lihat deh gitu. Kayak gitu sudah bisa down sekali, terus sampai akhirnya di tahun 2016 sebenarnya suami saya sudah mendorong saya untuk, ayo kamu bikin komunitas aja di Indonesia, nggak ada loh. Memang foundernya suami saya itu keren sih menurut saya. Dia support saya untuk bikin ini. Nah, di tahun itu saya masih belum siap. Saya masih aktif kerja di luar rumah, masih bertemu dengan banyak orang, jadi masih berpikir panjang karena namanya kerja di institusi, terus saya harus tampil seperti ini, pasti ada banyak tantangannya. Tantangannya ya penilaian dari rekan-rekan guru, kemudian dari, saya dulu guru BK soalnya, dari siswa, orang tua murid, itu kan mau nggak mau mereka juga memonitoring kegiatan di sosial media saya. Nah di situ jadi pertimbangan, makanya saya juga belum siap, belum bisa benar-benar tampil sampai akhirnya 2017 nih saya udah benar-benar mentoknya karena stres. Saya ngerasa di Indonesia saya sendirian yang begini, nggak ada orang lain. Memang nggak ada sama sekali yang berani tampil tanpa penutup kepala. Nggak ada yang berani yang ngomong, iya saya alopecia. Terus saya mikir, saya satu-satunya di Indonesia dan cuman ada di luar negeri nih teman-teman yang kayak gini. Akhirnya saya kontak banyak orang alopecia di luar negeri yang ada di Instagram saya gitu. Nah dari situ ada sekitar 15 atau berapa, pokoknya banyak lah saya lupa. Ada 3 yang benar-benar signifikan banget. Mereka mendengarkan dengan baik, mereka support saya, mereka memberikan apa ya, cerita perjalanan hidup mereka. Oke, Angelica udah masuk nih. Sebentar ya Angel, saya selesaikan. Nah, dari salah satu itu bisa request untuk join live ya, Dita. Nah, setelah dari situ salah satunya ini ajak untuk, dia namanya Bu Karolin, dia pertama kali menunjukkan dirinya tanpa penutup kepala, justru dia menarik teman-teman yang lain. Ternyata satu demi satu teman-teman itu datang dan bilang kalau dia alopecia gitu. Nah, dari situlah akhirnya Alopecia Friends ini ada. Jadi saya berani menampilkan diri,
Setelah itu satu persatu teman-teman masuk gitu. Sampai akhirnya sekarang ada 35 orang di grup WhatsApp kami, tapi ada beberapa yang enggak gitu loh. Oke, ini dia. Kita tunggu sebentar. Halo, Iya. Kaget aku. bentar Keras ya. kelihatannya di headsetku. Oke. Halo, yeay. Selamat bergabung Dita. Tadi lagi cerita nih perjalanan Alopecia Friends pertama kali kayak gimana. Terakhir yang belum selesai saya ceritain sih dari 3 orang yang memang saya kontak di luar negeri, mereka yang kasih saran, ayo kamu berani nggak tampilkan dirimu tanpa penutup kepala. Dan memang sekitar bulan yang sama nih, Agustus 3 tahun yang lalu, 2017, saya publish pertama kali foto tanpa penutup kepala. Dari situ satu demi satu teman-teman Alopecia DM di account ini, di Alopecia Friends. Akhirnya kita berteman dan berkumpul sampai sekarang, termasuk Dita join bareng kami. Gitu Dita. Oh, suara saya kurang besar ya? Dengeran nggak sih? Kalau di aku denger sih Mbak, kalau di aku denger. Oh, oke, Dita denger. Sebentar ya, saya cek dulu teman-teman. Sekalian absen. Oh, ada murid saya, Leoni. Halo Leoni. Oke, Mbak Kikit, makasih. Mbak Kikit sudah dengar suara saya? Ini Erin. Oh, sekarang oke. Erin ini teman adik tingkat kuliah di psikologi. Dia udah punya anak sekarang di Balikpapan. Ini ada teman-temannya Dita nggak? Ini ada Mbak Deni, teman kita baru di komunitas ya. Oh, Oh, delay. kayaknya Koneksi. ada beberapa aku juga yang join. Cuma nih kok aku cek belum nampak gini ya. Mungkin masih OTW kali ya. Oke, bisa dimulai aja Dita. Silahkan mau cerita dari mana perjalanannya, kita dengerin. Nanti aku tanya-tanya ya. Teman-teman yang join live, kalau pengen ngobrol, pengen tanya tentang kayak gimana Dita, juga boleh nanti kita, kalau ada waktu kita bahas satu-satu. Oke, silahkan. Kalau aku sih mau cerita dari awal dulu ya, kenapa aku bisa istilahnya dikasih anugerah seperti ini gitu. Jadi aku nganggep ini sebagai suatu anugerah, sebagai suatu berkat, bukan sebagai sesuatu yang harus ditangisin, bukan sebagai sesuatu yang harus kita sesali gitu kan. Karena menurut aku nggak semua orang itu bisa dapat kesempatan buat dikasih look seperti ini gitu. Nah, Amazing banget terus pemikiran itu. kalau aku sih awalnya dari tahun 2009 sekitar bulan Maret ya, itu aku pertama kali kena itu rambutnya rontok gitu kan, tapi kayak masih sedikit, dan itu rontoknya itu bener-bener di sini, di pusat kepala sini, sebesar ini mungkin kalau nggak salah ya, sebesar koin gini. Nah, terus kayak karena waktu itu aku tipikal anak yang tomboy, anak yang nggak terlalu peduli penampilan ya, aku diam aja gitu. Karena aku merasa bahwa ini paling apa sih gitu. Terus didiemin kok 1 minggu makin lebar, makin lebar, makin lebar gitu kan. Dan akhirnya aku cerita dong sama mamaku. Karena kan kalau ada apa-apa aku pasti cerita sama mama. Aku bilang, "Mah, ini kenapa ya kok rambutku yang di sini tuh udah mulai rontok, kok udah mulai botak gitu kan." Nah, habis itu sama mama, kan kebetulan mamaku dokter kan. Nah, terus habis itu dibawa ke salah satu dokter kulit yang ada di Magelang. Aku tinggal di Magelang guys, BTW. Nah, di situ terus di situ dibilangnya bahwa ini kita juga masih bingung nih kenapa, mungkin ada jamur gitu, karena kan memang ada beberapa kerontokan rambut itu kan salah satu penyebabnya itu kan adalah jamur kan. Nah, habis itu kayak ya udah cuma dikasih kayak semacam serum sama obat minum, sama kayak ada obat yang disuntik gitu kan di kepala. Terus kayak ya udah dibiarin aja gitu. Tapi kok makin lama makin hari tuh bener-bener semakin banyak gitu loh. Kayak cuma ngobrol kayak gini aja nggak sampai 5 menit di sini tuh udah penuh rambut gitu. Padahal dulu tuh rambut aku tuh kan tebel banget kan, dan selalu aku potong pendek seginilah gitu. Terus kayak makin hari makin banyak kitab gitu kan. Terus aku kayak, "Mam, ini kenapa, Ma?" gitu. Terus mamaku juga bingung kan. Terus habis itu mamaku minta rekomendasi dari temennya, dokter kulit mana yang istilahnya
paling senior gitu lah, paling ahli supaya bisa konsulin aku gitu. Habis itu aku dibawa ke salah satu dokter kulit paling senior di Jogja, itu termasuk salah satu guru besarnya UGM ya kalau nggak salah. Nah di situ dokternya juga bingung gitu, tapi dokternya juga bilang, Bu, ini cepat atau lambat rambutnya tuh akan habis. Nah terus sampai akhirnya sama dokternya itu diputuskan buat aku tuh terapi hormon gitu. Nah kalau misalnya hormon, apalagi waktu itu aku baru masuk puber ya Mbak, itu tuh benar-benar emosi tuh labil banget. Terus abis itu tuh berat badan tuh juga udah mulai nambah. Terus kayak aku tuh kayak, Mam gimana nih gitu kan. Terus abis itu mama aku bilang, udah Kak diamin aja gitu. Tapi aku merasa bahwa risih juga gitu loh. Maksudnya benar-benar tinggal beberapa part aja yang ada rambutnya. Dan di situ aku bilang sama mamaku, 1 bulan abis aku kena, aku bilang sama mamaku, Mah, aku udah capek kayak gini terus, udah kita abisin aja. Aku bilang gitu kan. Terus habis itu ya udah hari itu kita ke salon sama-sama, salon langganan. Habis itu dicukur dan ini misalnya di depan sini kaca. Terus aku dicukur nih sama yang punya salon kan. Aku lihat bayangan mamaku di kaca dari belakang tuh, mamaku tuh nangis Mbak. Bener-bener kayak anak perempuan satu-satunya tuh digundul gitu loh. Dan abis itu kayak ya udah semenjak itu ya udah aku kayak gini gitu. Oke, boleh aku sela sedikit ya. Sekalian nih, nambahin cerita tentang cukur pertama kali. Kalau kondisi saya waktu itu, saya sudah datang ke dokter. Di dokter ini memang tinggal beberapa part. Jadi memang saya pesat pertama sebesar koin gitu di pusat rambut deket unyeng-unyeng kalau orang Jawa bilang ya, di unyeng-unyeng gitu. Nah, di situ rontok kemudian melebar bikin pulau-pulau, akhirnya cuma tinggal sedikit dan dokter menyarankan untuk dicukur total. Jadi dokter yang menyarankan supaya pengobatannya lebih maksimal. Bapakku sendiri yang cukur dan bapakku sendiri nangis juga di situ. Jadi saya anak terakhir perempuan dan ngelihat kondisi seperti ini bahkan sampai sekarang mungkin kalau sekarang bapak udah meninggal, tapi dalam kondisi terakhir kemarin sebelum meninggal pun juga terpikirkan hal yang sama. Artinya saya ingat betul perasaan itu ketika ngelihat orang tua kita berdua gitu ya, mama dan juga bapak saya ngelihat kondisi anak perempuannya seperti ini, itu berat. Makanya kalau di sini yang ikut live di sini ada mungkin orang tua dari anaknya yang terkena alopecia, soalnya bentar di komunitas tuh ada yang seperti itu. Jadi orang tuanya join di komunitas kita, anaknya yang terkena alopecia. Itu nggak gampang. Pasti sulit sekali. Silahkan dilanjutkan lagi ceritanya. Dan sejak saat itu akhirnya kita mulai kayak beberapa kali ke dokter kulit yang di Magelang sama yang di Jogja, dan sampai ke beberapa dokter juga kan, karena kalau misalnya di kepala waktu itu kan curiganya sistem imun yang terganggu gitu. Dan juga ada dokter yang dia diagnosanya tuh, oh ini mungkin karena hormon juga, soalnya kan ini kan baru puber ya gitu. Jadi kayak hampir semua dokter teman-temannya mama itu tuh benar-benar kayak ikut join gitu loh, cari tahu anak ini tuh sebenarnya tuh kenapa gitu. Bahkan sampai sekarang udah 10 tahun berlalu itu teman-temannya mama tuh juga masih penasaran ini tuh sebenarnya tuh kenapa gitu. Padahal kalau misalnya check up segala macam, darah, terus kayak metabolisme tubuh dan segala macam semua tuh normal gitu. Dan ya yang kena benar-benar cuma di rambut doang. Nah, cuma kalau misalnya aku pribadi, aku juga termasuk kind of universalis mungkin ya, soalnya juga beberapa part di badan itu juga nggak ada gitu. Dan sempat dalam jangka waktu 3 tahunan gitu tuh sempat kayak tumbuh, tapi habis itu rontok lagi. Terus 3 tahun kemudian tumbuh lagi, bisa rontok lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman yang lain lihat, ini kalau yang masih ada rambutnya nih sisanya gitu. Kalau yang nggak ada ini berarti yang belum kemarin. Gitu. Sama seperti saya. Jadi ada siklusnya. Jadi pas awal nih kan udah nih dibotakin semua, di intervensi ke dokter juga nggak sembuh, divonis lah sama dokter kalau saya nggak bisa sembuh, saya harus operasi tanam rambut. Di situ pecah memang secara emosi baik saya maupun bapak saya yang nganterin periksa. Gimana ini, kenapa bisa operasi tanam rambut, cari second opinion dan segala macam, belum ada progres sama sekali. Sempat akhirnya saya diemin, saya kasih obat natural, sembuh. Di sini muncul, tapi rapuh sekali.
dan dia rontok lagi. Itu beberapa kali. Jadi memang secara emosi, secara psikologis itu yang sangat-sangat kesulitan ya kita berdua, karena naik turunnya ya nggak sih, pas awal pengobatan gitu kan mungkin antusias, ada kondisi yang jenuh, nggak ada perubahan, dan ada juga anti klimaks bisa turun sangat-sangat jauh dalam gitu kan, untuk bisa beraktivitas normal pastinya susah sekali karena kita udah kayak desperate gitu kan, putus asa, belum lagi pressure dari luar kalau kita berinteraksi sosial. Nah banyak hal kan yang pasti bisa diceritain, boleh disambung lagi Dita? Iya, boleh, boleh, boleh. Terus kalau dari aku pribadi, kalau misalnya pengobatan pasti kita keluarga juga usahain gitu. Kalau aku waktu itu karena aku masih usia sekitar 11-12 tahun, jadi kan kayak istilahnya masih anak ya. Jadi aku kayak ikut mama misalnya bawa kemana, bawa berobat ke luar kota, ke Makassar, kemana aku ikut gitu. Cuma makin aku tambah usia, aku merasa bahwa aku tuh capek gitu loh berobat terus, nggak ada hasilnya tuh capek gitu. Mulai dari berobat yang ke dokter, sampai berobat tradisional, sampai yang klinik-klinik itu juga dijalanin, itu kayak nggak ada hasilnya gitu. Terus sampai kalau mama kan dia kan seorang perempuan Katolik yang dia berdoa banget. Nah, terus sampai bilang, kamu tuh setiap hari tuh doa Kak, minta sama Tuhan gini-gini. Aku sampai kayak ya emangnya aku nggak pernah doa, nggak pernah minta sama Tuhan gitu ya. Pasti kita kalau yang orang beriman pasti kan kita minta. Cuma di satu titik ketika aku udah mau usia 20-an, aku berpikir kayak kenapa aku nggak menerima aja yang seperti ini gitu loh, anggap aja sebagai kado gitu kan, kayak nggak semua orang tuh bisa dapetin seperti ini gitu loh, nggak semua orang bisa dapat experience seperti ini gitu. Dan bahkan selama 10 tahun aku berproses untuk menerima diri sampai sekarang ini, aku bisa berani show off ke orang, aku berani support orang, itu kayak banyak hal-hal yang baru yang bisa aku explore ketika aku dapat seperti ini gitu loh. Seandainya aku nggak kena alopecia, mungkin aku nggak pernah mikir, oh aku ternyata punya ability seperti ini loh, oh aku tuh punya kemampuan kayak gini, oh ternyata lewat seperti ini tuh aku dipertemukan dengan orang-orang yang ya ini siapa, dari kota mana, kita nggak kenal tuh bisa ketemu gitu. Ini yang perlu digarisbawahi Dita. Jadi saya juga mengalaminya. Justru ketika dalam kondisi ini tuh saya bersyukur karena saya punya filter nih. Filternya apa? Akhirnya kita tahu mana orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh sayang sama kita. Yang mungkin cuma basa-basi ya sudah lah, dah gitu kan. Tapi yang benar-benar tulus sayang, peduli sama kita itu datang dengan sendirinya, dan ya semuanya sudah kita lakukan. Fase naik turun udah berkali-kali, dan memang ketika saya dengan Dita dan teman-teman di grup kemarin sharing, kurang lebih fase 10 tahun lah teman-teman itu benar-benar bisa untuk enjoy lagi, bisa untuk oke, ini memang bagian dari fakta kehidupan kita, kita harus terus lanjutkan hidup. Di situ kebanyakan sampai sejauh itu. Kalau mungkin di awal-awal lebih banyak denial dan merasa menyalahkan banyak hal. Saya juga pernah menyalahkan Tuhan, apa dosa saya? Saya bukan tipe Betul, orang aku yang juga gitu. bukan tipe orang yang istilahnya pemberontak dalam banyak hal. Saya ngikutin semua alur yang seharusnya dilakukan sebagai seorang yang punya agama. Tapi kenapa saya diberikan seperti ini? Itu kan jadi pertanyaan. Siapapun yang sakit, nggak cuma kita. Apalagi sakitnya secara fisik kita nggak masalah ya Dita ya, teman-teman alopecia yang lain tuh kita nggak masalah kok. Kita mau lari jungkir balik, mau ngapain, mau ngedance sampai gobios-gobios keluar keringat pun nggak masalah. Karena memang secara fisik kita nggak mengalami banyak kesulitan, tapi memang rasa percaya diri, penerimaan diri ini yang nggak gampang. Nah, di sini saya pengen tanya, turning point-nya di mana Dita? Di mana Dita ngerasa udah aku harus bangkit. Nah, apa yang bikin itu dan seperti apa ceritanya? Coba dong di-share biar teman-teman di sini, ada beberapa teman-teman komunitas kita join nih, supaya teman-teman juga dengar ceritanya. Kalau aku sendiri, turning point-nya tuh ketika aku udah masuk usia 20, itu aku sekitar 2018 awal, kan aku kelahiran Desember 97 kan, jadi itu sekitar awal-awal 2018,
di situ aku kayak mulai join kayak live Instagram gitu kan. Kalau misalnya teman-teman lihat nih aku make upan hari ini, terus Mbak Hana juga hari ini make upan gitu. Itu sebenarnya ada ceritanya guys. Tipis aja sih kalau aku. Kalau kamu kan memang expertnya, aku cuman sempet begini doang soalnya setengah jam sebelum live baru bisa make up. Sementara kan nungguin anak kecil. Nah, jadi sedikit cerita sih, kan tadi aku sempat bilang bahwa kalau misalnya aku seandainya nggak dikasih anugerah alopecia, aku nggak kena seperti ini, mungkin aku nggak bisa menemukan istilahnya kebisaanku yang lain, bakatku yang lain. Nah, jadi yang aku temukan adalah aku ternyata bisa make up guys gitu. Jadi dari anak yang sering main bola, lari-lari, nyablak gitu kan, terus kayak bisa yang make up kayak gini. Ya, cuma memang di tahap ini aku masih belajar juga sih. Tapi aku bersyukurnya bahwa ketika aku udah dikasih kondisi seperti ini, aku bisa mengekspor gitu. Jadi kayak gimana sih, kita nggak punya alis nih, cara yang gambar alis gimana, terus kita nggak punya bulu mata nih, terus gimana bikin kita tuh punya bulu mata gitu loh. Nah, oh ternyata bisa pakai eyeliner, ternyata bisa pakai ini. Dan itu aku temukan ketika aku dikasih anugerah seperti ini gitu. Terus juga abis itu aku juga kayak istilahnya misalnya ada temen yang minta bantuan nih, aku minta tolong didandanin dong, aku mau ke gereja ada acara ini. Oh ya udah, oke, aku dandanin. Sampai akhirnya temanku tuh bilang kan, kenapa kamu nggak coba YouTube? Kenapa kamu nggak coba jadi seorang content creator gitu kan? Di situ kayak masih mikir-mikir, kira-kira kayak masyarakat itu menerima nggak sih kayak penampilan yang extraordinary gini tuh, kira-kira masyarakat itu mau nggak sih gitu. Soalnya kan kita kadang masih mikir juga ketika kita mau melakukan sesuatu, kata orang itu seperti apa, kira-kira pendapat orang tuh seperti apa sih kalau misalnya kita tuh seperti ini gitu kan. Tapi aku kayak kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak bakalan tahu gitu loh. Nah, terus sejak di awal 2018 itu aku mulai coba buat masuk jadi konten kreator, terus kayak aku coba rutin bikin sampai akhirnya aku menemukan rasa kepercayaan diri, aku menemukan bahwa ini nih saatnya nih aku berubah, aku menerima diriku di sini gitu. Tapi nggak serta merta hari itu juga aku kayak bisa menerima diri gitu, pasti ada proses panjang gitu kan, dimana mungkin hari tertentu aku insecure, terus kayak harus cerita, harus nangis, harus butuh dukungan, butuh support gitu kan. Nah, aku bersyukurnya adalah orang-orang di sekitar aku tuh mendukung gitu loh, ketika aku mau membuat sesuatu yang baru, aku mau keluar dari comfort zone aku gitu kan. Soalnya dalam beberapa tahun kan aku juga sama kayak Mbak Hana, aku pakai wig, terus aku juga kemana keluar tuh pakai makeup gitu. Tapi di satu sisi juga aku merasa bahwa jenuh gitu. Kenapa aku harus menutupi berkat yang dikasih Tuhan? Gitu. Kenapa aku menutupi apa yang sudah diberi? Kenapa aku nggak kasih lihat ke orang? Kenapa aku nggak menunjukkan sisi indah yang dikasih Tuhan itu seperti apa gitu? Nah, terus mulai pertengahan 2018, aku mulai lepas wig. Aku udah nggak makeup kemanapun itu, mau ke kampus, mau jalan ke mall, kemanapun itu aku udah nggak pakai gitu kan. Bahkan aku sampai tanya ke papa kan, Pak, kalau misalnya aku keluar nih cuma gini aja, aku nggak makeup, aku nggak pakai wig, kira-kira keren nggak, bagus nggak apa? Terus papaku tuh bilang kayak bagus-bagus aja, keren aja, udah lanjutin aja nggak apa-apa. Terus aku kayak oke, aku udah dapat dukungan nih, coba kita udah hari pertama coba deh nggak pakai dulu gitu. Terus hari pertama nggak pakai, otomatis aku jadi pusat perhatian kan ya. Terus kayak dilihatin gitu, terus ada yang bisik-bisik, ada yang gitu. Jadi kayak lihat Putri Indonesia lewat, dilihatinnya digini gitu kan. Terus kayak wow gitu. Dan ternyata memang di hari pertama tuh kerasa banget pressure-nya kan. Cuma kayak aku berusaha kayak nggak usah dengerin orang lah, kayak ya udah, mereka juga nggak terlalu efek banyak sama hidup, kenapa aku mikirin mereka kayak gitu. Jadi kayak ya udah, biarin aja mengalir gitu. Bahkan merasa udah mau 2 tahun aku dalam kondisi seperti ini, aku juga kayak enjoy aja sama hidup gitu. Nah, teman-teman, ini luar biasa banget yang saya harus belajar dari Dita, karena sampai detik ini saya masih pakai wig kalau kemana-mana. Jadi beraninya cuma di foto dan di live. Kalau untuk sosial mungkin ya mereka udah pada tahu pakai wig. Cuman kalau dari sisi saya,
Saya ngerasa memang saya pakai wig, faktanya begitu, dan pakai wig pun juga menarik perhatian orang. Jadi masih ada kok yang ngebisikin, ya sudahlah. Nah, di sini apresiasi sekali karena Dita sudah 2 tahun ya, Dit ya. 2 tahun benar-benar Iya. bisa menunjukkan keindahan yang Tuhan beri dalam hidup Dita. Nah, terus tadi sempat cerita naik turun nangis. Menurut saya itu manusiawi sekali ya. Setiap orang, walaupun tidak dengan alopecia, mereka juga mengalami hal yang sama. Kalau kita ngadepin kondisi yang berat nih dalam kehidupan kita, perubahan aja deh kalau saya jujur nih, perubahan dari wanita jadi ibu, nah itu aja juga ada lumayan. Apalagi dengan tantangan-tantangan yang lain. Jadi naik turun secara emosi, kita tetap butuh teman curhat. Bahkan dalam kondisi kita seperti ini, mungkin Dita sudah bisa keluar rumah tanpa penutup kepala, bukan jadi sebuah apa ya, tolak ukur bahwa sangat-sangat kuat. Ada waktunya juga pasti capek juga, ada waktunya juga overwhelming juga, dan itu menurut saya manusiawi. Jadi kita harus peluk setiap perasaan yang muncul. Kalau memang kita harus bersedih, ya bersedihlah secukupnya. Kalau Iya. kita semangat ya, ayo maksimalkan potensi kita. Gitu. Jadi YouTube dan make up ini jadi turning point ya. Saya pengen tanya nih, A Journey of Alopecia. Itu kan kamu menyebut dirimu Alopecia. Itu apakah berkaitan dengan apa yang sudah kamu ceritakan yang tadi, Dita, atau ada hal poin-poin yang lain yang pengen disampaikan nih ke teman-teman yang mungkin saat ini ikut nonton nih ada sekitar 5 orang, tapi nanti kalau kita share mungkin bisa dijangkau lebih banyak orang lagi untuk dengarkan apa yang kamu sampaikan ini. Kalau misalnya dibilang makeup, ya oke lah, aku mengakui bahwa makeup itu salah satu yang ada di kehidupan istilahnya alospesialku ya. Cuma nggak cuma makeup aja gitu, tapi orang-orang yang aku temuin, terus teman-teman yang kasih aku support, terus pengalaman yang aku dapat, gimana rasanya aku dipuji, terus gimana rasanya aku dibully, dilihatin orang, jadi pusat perhatian segala macam, itu aku jadiin satu dan aku merasa bahwa oh itu orang yang spesial loh gitu, dan semua orang tuh bisa merasakan seperti ini gitu. Jadi aku merasa bahwa aku tuh bersyukur. Kalau misalnya makeup, mungkin sebagian orang atau mungkin teman-teman yang nonton live ini mungkin mikir kayak, oh berarti kakak ini make up untuk pelarian atau mungkin sebagai buat nutupin kekurangannya nih. Kalau misalnya nggak punya rambut, kenapa tidak ditonjolkan di wajah gitu. Nah, aku merasa bahwa makeup itu bukan untuk menutupi kekurangan, bukan untuk menutupi sesuatu yang kita nggak ingin tunjukkan ke orang lain gitu. Tapi aku merasa bahwa makeup itu tuh salah satu, aku memandangnya sebagai seni ya, itu sebagai salah satu seni untuk memperindah, mempercantik berkat yang sudah Tuhan kasih ke kita gitu. Karena aku yakin setiap manusia yang ada di dunia ini, setiap manusia yang ada hidup di bumi, itu pasti dia diciptakan sama Tuhan sebaik adanya gitu ya. Kenapa kita nggak kenapa kita nggak mempercantik, kita nggak memperindah apa yang sudah kita dapat dari Tuhan yang udah begitu baik gitu. Jadi aku merasa bahwa ya ini hidupku yang spesial itu kayak gini gitu. Jadi kayak bisa sharing ke orang gitu. Mungkin kalau misalnya aku nggak dapat berkah seperti ini, aku nggak bisa mulai YouTube, aku nggak bisa ketemu Mbak Hana, aku nggak bisa ngobrol sama teman-teman, aku juga nggak bisa kasih tips ke teman-teman eyeliner buat mahasiswa yang murah, bedak yang murah, foundation yang murah, ya gitu. Kalau misalnya aku memandangnya seperti itu. Nah, ini juga penting banget sih untuk teman-teman perhatikan ya. Apapun yang terjadi tergantung sudut pandang kita. Jadi kita nggak bisa setting lingkungan nih. Kita nggak bisa tuntut lingkungan sesuai dengan keinginan kita. Tapi sebenarnya kita bisa mengelola respons. Jadi bagaimana kita berpikir tentang hal itu. Contoh sederhananya tentang make up nih yang dilakukan Dita. Dita berpikir bahwa make up ini justru kita memaksimalkan dan bentuk kita menghargai diri kita dan ciptaan Tuhan. Kita nih kan ciptaan Tuhan, kita menghargainya melalui makeup itu. Nah itu kan kesimpulan-kesimpulan dan pemikiran-pemikiran yang kita susun agar hidup kita lebih baik dalam menghadapi lingkungan kita. Nah ini penting, apapun kondisi teman-teman sekarang, kita tuh punya
kendali atas itu dengan cara kita mengelola respon cara berpikir kita, cara kita menyikapinya, dan itu tetap bisa positif selama kita bisa mengelola diri kita dengan baik. Nah, ini tadi ada cerita dari Mbak Deni sepintas saya baca ya teman-teman. Jadi di teman-teman komunitas ini tuh ada banyak yang khawatir tentang pasangan. Dita khawatir nggak sih tentang pasangan nih? Kalau aku sih tipe yang kayak hidup, mati, rezeki, jodoh itu semua tuh di tangan Tuhan gitu. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyelenggarakan. Jadi tinggal gimana kita mengelola hidup kita, terus bagaimana kita mencari gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita nunggu doang kan nggak mungkin akan datang sendiri gitu. Dan Tuhan juga nggak akan segampang itu ngasih kita gitu loh, kayak kamu harus ada effortnya, ayo sini gitu. Aku pernah baca satu quotes, kalau kamu mengagumi ciptaan Tuhan yang indah dan kamu nggak berani deketin dulu penciptanya, baru kamu dapat ciptaan yang indah gitu. Nah, keren banget ya pandangannya Dita ini, emang inspiring banget. Aku benar-benar bersyukur bisa join live hari ini. Nah, kalau dari sudut pandangku begini, setiap orang itu diciptakan berpasangan. Jadi teman-teman alopecia dimanapun kalian berada, jangan khawatir, akan datang kok satu pasangan yang paling tepat dalam hidup kalian. Buktinya juga ada beberapa teman yang di komunitas juga dia takut ngomong sama calon suaminya kalau dia ternyata alopecia. Akhirnya menemukan keberanian dan dia menyampaikan. Karena memang calon ini benar-benar cinta sama teman kita yang alopecia ini, mereka tetap menikah dan sekarang lagi hamil. Dan ini pun bisa terjadi pada siapapun, tidak hanya kita yang alopecia. Jadi salah satu caranya ya kita menikmati jadi diri kita, memaksimalkan potensi diri kita yang bisa kita lakukan, dan dekati pencipta juga, nanti akan dibukakan jalan. Saya punya suami, saya punya anak, teman-teman alopecia lain juga punya suami, ada yang memang sebelum menikah dalam kondisi seperti ini, saya sebelum menikah, ada yang setelah menikah juga, jadi semuanya prosesnya sendiri-sendiri, tapi yakinlah proses itu juga bagian dari perjalanannya hidup yang buat kita bakal bisa berbagi dengan orang lain, akhirnya hidupnya lebih bermanfaat, ya nggak sih? Betul. Terus aku juga tadi sempat baca ya Mbak, ada yang bilang bahwa dia kena alopecia itu sejak kecil dan dia dari SD itu sering dibully gitu kan. Sama sih pengalaman aku, Mbak Hana juga mungkin, dan teman-teman yang lain. Kalau pengalaman dibully itu pasti ada, nggak mungkin nggak bakalan dibully gitu. Orang yang istilahnya dia punya rambut, dia punya kehidupan yang sempurna, yang wah banget, itu aja masih dinyinyirin, masih dijulitin orang gitu loh, dibully. Nah, kalau misalnya dibully itu kembali lagi ke kita gitu, gimana caranya kita menanggapi bulian itu, gimana caranya kita tuh mengelola stres gitu kan. Aku dulu bahkan pernah waktu aku awal kena alopecia di kelas 6 SD, aku punya adik kelas, dia kelas 3 SD, dan dia ketika lihat aku di sekolah pakai topi, waktu itu kan aku pakai topi, aku nggak pakai wig, dia bilang gini, ini kakak botak ya, berarti bentar lagi kakak mati dong. Terus aku kayak sakit sekali gitu kan, itu benar-benar masuk gitu loh. Dan pandangan orang ketika lihat orang yang nggak punya rambut adalah persepsinya bahwa ini orang pasti kena kanker gitu. Padahal tuh nggak semua orang tuh kanker gitu. Kalau misalnya kita kena kanker, nggak mungkin dong sekarang kita bisa beraktivitas gitu, terus kita bisa interaksi sama orang-orang gitu. Dan nggak semua orang yang punya rambut itu kanker, nggak semua orang gitu. Dan bahkan aku waktu itu sampai waktu SMA, aku keluar dari salah satu sekolah yang bagus, sekolah yang bagus itu karena aku dibully dan aku nggak kuat gitu loh. Dan sekarang ketika aku pikir bahwa kenapa waktu itu aku keluar ya cuma karena dibully gitu loh, dan aku merasa sayang banget aku keluar dari sekolah itu karena banyak kenangan yang pastinya nggak akan aku dapat, banyak pengalaman yang nggak aku dapat gitu. Terus kayak sayang banget kenapa dulu aku nggak menguatkan diri gitu loh. Istilahnya kalau misalnya dibully oke lah, mungkin besok hati gitu kan, tapi nggak mungkin dong kita bakalan nanggepin itu terus, itu malah bikin kita sakit gitu loh. Coba dirubah gitu loh mindsetnya bahwa keadaan seperti ini tuh bukan untuk disesali, bukan sesuatu yang ini tuh kayak disaster tuh, bukan. Justru tuh kayak karena kita nih istilahnya orang kuat, nggak semua orang itu tuh dikasih seperti ini gitu loh. Kayak ini tuh hadiah gitu loh, kayak gimana
kita bisa mengolah hadiah yang kita dapat, terus gimana kita bisa mengolah stresnya kita, terus juga support itu pasti dapat lah dari keluarga gitu, dan support yang kita dapat itu justru harus kita pakai buat ngebangun diri kita sendiri, ngebangun benteng supaya kita tuh gak gampang buat dihancurkan sama orang gitu. Iya, ini keren banget. Ada juga ini yang barusan Nick Jesslyn cerita. Aku nggak kanker sih, tapi ya dari lahir gitu. Nah, beberapa teman-teman alopecia memang mengalaminya dari lahir. Saya juga waktu SMA digosipin kalau kena kanker. Karena memang rambut saya terus-terus menipis. Awalnya dikucir gitu kan, akhirnya kelihatan botak besar di belakang gini. Dipikirnya sakit keras, tapi sampai sekarang dan punya anak. Jadi memang banyak sih yang sudah dibagikan oleh Dita, dan itu teman-teman harus rekam tarik benar-benar dalam kehidupan kita. Kalau memang semua tergantung kita. Mungkin kalau memang kita flashback kemarin, kenapa ya aku begini ya. Itu memang kita kan prosesnya masih di situ ya, nggak bisa benar-benar bisa sampai sekarang ini kalau nggak ngelakuin itu. Nah, buat teman-teman yang masih dibully karena penampilannya, mungkin sedikit semangat dari saya. Coba lihat dari sudut pandang yang positif dalam hidup kita. Kita lihat apa sih yang bisa kita hargai dari diri kita. Fokus ke internal ke dalam diri, jangan fokus ke apa yang orang pikir terhadap kita. Karena kita nggak bisa kontrol pikiran orang terhadap kita. Yang bisa kita kontrol tuh pikiran kita sendiri dan diri kita juga. Jadi don't give up ya. Terus belajar menata diri. Ini proses. Jadi saya ngomong kayak gini kelihatannya gampang. Padahal kita berdua melalui ini tuh udah panjang banget, udah naik turun banget, melewati banyak hal. Dan saya yakin teman-teman yang nonton ini juga akan bisa sampai di posisi kita. Bahkan bisa lebih kuat lagi, bisa lebih bermanfaat, lebih luar biasa lagi daripada kita berdua. Gitu, Dita. Dita, kita lihat yuk, ada yang tanya-tanya nggak? Atau teman-teman ada yang mau tanya? Kita lihat komentar orang-orang dulu ya, sambil nunggu. Dita mau komentar yang mana? Boleh lah. Mungkin kalau emang ada yang curhat gitu, kita bantu nih gimana ya caranya. Tuh. Sambil baca sebentar ya teman-teman. Gitu. Boleh tanya-tanya nih, tanya ke Dita atau ke saya, langsung dijawab. Mumpung masih ada waktu juga. Hampir semua sih rata-rata mulai dari Areata ya. Oh ya, Alopecia Friends nanti akan bikin live juga sama praktisi kesehatan. Nih di sini ada Mbak Maya. Masih lihat nggak ya Mbak Maya? Mbak Maya ini juga dia alopecia areata, tapi bisa remisi karena pola hidup yang sehat. Nah, nanti kita belajar dari dia. Nanti akan join live sama kita selanjutnya di alopecia. Nah, itu aku juga masih belajar sih soal pola hidup yang sehat gitu. Soalnya selama ini juga percuma kalau misalnya kita usaha pengobatan, terus kita kayak berpikir positif, tapi nggak ditunjang sama pola hidup yang sehat gitu. Karena pikiran yang sehat itu juga dipengaruhi sama pola hidup yang sehat juga gitu. Ya, yang perlu disampaikan di sini dominan keseimbangan kesehatan mental dan kesehatan fisik itu memang harus dijaga. Apalagi yang teman-teman yang udah tegak diagnosa kalau memang kita autoimun. Nah, itu memang nggak cuman pola makan aja yang harus diatur nih, kita harus atur stres juga. Nah, ini kan semuanya harus dijalanin bersama-sama, makanya ya nikmati prosesnya aja. Nggak gampang banget kalau kita banyak pressure juga kan. Gitu, kita sambil baca-baca lagi ya komentarnya ya. Makasih nih yang udah join, kita baca-baca nih. Gitu. Nah, wah, aku kemarin nih sama pengalamannya Mbak Deni nih. Silahkan cerita. Kan Mbak Deni cerita kalau pas ke toilet itu pernah kayak sering banget ditegur. Ini toilet cewek bukan toilet cowok, dan kadang marah, kadang sedih gitu. Aku juga mengalami seperti itu. Bahkan sampai aku berapa kali kayak nggak usah ke mall, aku belanja ke warung gitu kan yang dekat rumah. Itu sampai yang ngelayanin toko itu tanya, Mas mau beli apa? Aku sampai kayak aku perempuan dulu, tapi aku kayak ya udah biasa aja gitu. Oh mau beli ini Mbak, mau beli ini. Aku masih dipanggil Mas juga gitu loh. Aku sampai kayak ya udahlah nggak apa-apa lah gitu.
ya kadang memang pasti ngaruh ke emosi juga ya, kadang ada yang loh kan aku perempuan masa aku dikatanya laki-laki gitu, tapi kalau Karena misalnya nggak yang ada kayak gitu perempuan yang berani begini, jarang banget berani. Apalagi kalau kita pakai make up terus keluar tanpa rambut gitu pasti udah. Mereka ini yang teman-teman harus pikirkan ya. Tujuan dari kita mau ada campaign nih bulan September, Alopecia Awareness Month. Itu dilakukan internasional. Semuanya akan ngomong ke siapapun yang ada di sosial media kalau ada nih alopecia. Nah, eh sambil Dita baca nanti bisa jawab ya, saya jelasin dulu tentang Awareness Month ini. Tujuannya satu, supaya banyak orang berpikir bahwa botak tidak selalu kanker. Dan tolong dihargain kalau memang ada teman-teman yang harus pakai wig karena mereka belum bisa benar-benar menerima diri, jangan disinisin dong. Saya tuh sering loh disinisin karena pakai wig. Mungkin sekarang udah kebal, tapi kalau dulu itu pressure sekali. Jadi tolong dong teman-teman kalau lihat orang lain nih pakai wig, pakai penutup kepala, atau bahkan sama seperti kita di luar sana, please apresiasi. Kita belajar dari negara-negara maju. Mereka kalau ngelihat orang-orang kayak kita nih ya, respon pertama mereka tuh mereka justru, wow, kamu amazing, kamu cantik banget, kamu luar biasa, kamu kuat. Itu respon mereka. Tapi sayangnya di Indonesia mereka ngeliat kita, lihat deh, tuh kepalanya nggak punya rambut. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, seringkali seperti itu. Tolong dong, jangan seperti itu. Hargain proses kehidupan seseorang gitu loh. Di balik wig mereka, di balik penutup kepala dan di balik kondisi seperti ini tuh ada perjuangannya gitu loh. Itu yang harus kita lebih banyak suarakan. Nah, itu kita sampaikan melalui Alopecia Awareness Month dengan cara yang baik. Artinya gini, kalau kita mau campaign, bukan marah-marah dong, bukan ngebentak-bentak orang, gimana sih bisa diterima sama orang. Nah, kita ngomong dengan cara yang halus. Dan satu catatan lagi, kita nggak perlu kok dikasihani. Kita sudah menerima kondisi ini berjalan dengan baik, kehidupan kita, yuk bantu kami dengan campaign tentang hari ini gitu. Mau jawab pertanyaan Dita, silakan. Wah, ini ada adekku nih. Ada Kak, saya mau nanya gimana caranya Kak Dita menentang pendapat orang lain yang menganggap alopecia itu sebagai penyakit yang berbahaya. Mbak Hana dulu mungkin. Baiklah, suhu ruangan. Kalau saya sendiri, karena secara fisik saya nggak ngalami keluhan apapun, jadi nggak ada nyeri, nggak ada pusing, saya jarang sakit yang aneh-aneh, nggak pernah masuk rumah sakit. Kemarin masuk rumah sakit karena melahirkan. Selebihnya nggak pernah. Itu pertama kali saya diinfus karena saya melahirkan. Jadi karena secara fisik saya nggak kenapa-napa ya, saya nggak usah berpikir bahwa ini penyakit yang berbahaya. Nah, kita juga ada rencana selain nanti ngobrol sama praktisi di bidang kesehatan dengan Mbak Maya ini, saya juga baru atur untuk ngobrol sama dokter spesialis kulit tapi imunolog. Ini jarang banget ada di Indonesia. Nah, ini yang tahu betul tentang alopecia. Kemarin saya sempat ikut salah satu diskusi dengan dokter autoimun. Ternyata alopecia itu memang ada beberapa jenis. Ada androgenik, itu yang biasanya terjadi bapak-bapak tuh yang bentuknya kayak M gitu, yang di sini botak, belakangnya masih ada rambutnya. Itu bisa karena hormon, bisa karena genetik. Tapi kalau alopecia dalam bentuk pitak-pitak dan pulau-pulau, itu ada kemungkinan autoimun. Nah, kalau autoimun sejauh ini memang tidak ada obat yang pasti. Jadi, kalau minum pil ini maka kamu sembuh. Kalau intervensi begini kamu pasti sembuh. Mengapa? Karena kasus setiap orang itu berbeda, baik penyebabnya maupun treatmentnya. Jadi mau nggak mau kita harus trial and error untuk setiap treatment. Nah, ini butuh kesiapan mental bagi seorang alopecia seperti saya untuk mulai sebuah treatment. Kalau saya nggak siap, saya bakal bisa naik turun secara emosi, dan parahnya kalau udah turun gitu ya, itu susah banget buat bisa menjalani aktivitas. Maksudnya hopeless gitu loh. Kita udah semangat mau mulai treatment, kita ada harapan buat sembuh dong ya. Tengah-tengah treatment jenuh, sampai akhirnya divonis lagi nggak bisa sembuh. Gimana caranya kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari kalau faktanya kita juga down banget karena treatment itu. Nah, itu butuh kesiapan mental. Nah, karena kondisi autoimun itu berbeda satu dengan yang lain, nah itu menyebabkan treatmentnya nggak bisa digeneralisasi. Jadi sangat-sangat spesifik, sangat-sangat personal karena kondisi imun setiap orang dan
berbagai macam apa ya istilahnya sel segala macam itu pasti beda dan itu harus diintervensi dengan cara yang berbeda gitu sih. Itu menjawab pertanyaannya Alien yang 12 ya. Kurang lebih begitu. Dita mau menambahi atau mau membahas yang lain? Kalau dari aku sih kurang lebih sama kayak Mbak Hana ya. Maksudnya selama kita masih bisa beraktivitas, selama itu tidak mengganggu produktivitas kita, it's okay gitu. Jadi untuk menjelaskannya ke orang lain adalah ini tuh bukan penyakit yang serius gitu. Memang ini berpengaruh sama penampilan, tapi tidak berpengaruh pada fungsi kita sehari-hari gitu, nggak mengganggu produktivitas kita. Gitu. Itu juga nggak ganggu sama metabolisme tubuh dan segala macam. Kalau di aku seperti itu ya. Kalau buat teman-teman yang lain, aku kurang paham. Cuma kalau di aku buat metabolisme tubuh dan segala macam, aku nggak ada yang terganggu. Hanya di penampilan aja yang berbeda. Gitu. Jadi kayak yang semacam penampilan baru mungkin bisa dibilang gitu. Kalau aku menjelaskannya ke orang awam sih seperti itu. Gitu. Iya, dan perlu di-highlight juga, kita juga harus ini ya, maksudnya menggambarkan diri yang positif. Maksudnya sebisa mungkin ya kita bertindak dengan baik, menyampaikan segala sesuatu yang baik, agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima. Baik kayak cerita-cerita kita, ataupun mungkin pengalaman hidup kita dan kampanye-kampanye yang kita lakukan ke orang lain tuh bisa diterima. Ini juga seru sih, saya sempat video call nih sebelum live sama Dita. Kita lebih senang cerita loh ke orang-orang tentang kondisi alopecia. Jadi dulu waktu kuliah tuh kan pasti banyak tuh yang ngomongin di belakang, wih Hana pakai wig ya, karena wig saya warna bukan biru, warna apa sih? Coklat. Kayak gitu saya lebih senang ditanya loh, ngomong langsung, ayo aku ceritain kayak gimana aku gitu. Daripada ngomongin di belakang dan ngomongin yang kayak orang yang gak dikenal sih kalau yang ngomongin di belakang atau yang bisik-bisik, lihat deh itu orang pakai wig deh, nah kayak gitu-gitu justru aduh itu annoying banget. Kalau kalian pengen tahu ya ayo kita ngobrol, jangan kira dengan memperlakukan kita seperti itu akan kita apresiasi, no. Itu justru menunjukkan level mereka belum cukup untuk memahami perjalanan hidup kita. Gitu sih cara mikirku, Dit. Gimana menurutmu? Sama aku juga kayak kalau misalnya udah mulai ada orang yang lihat, nyinyir gitu kan, aku kayak aku punya cerita nih, aku punya bahan gibah baru. Kamu mau mendengarkan cerita aku tidak? Gitu. Terus ya udah aku ceritain kenapa aku seperti ini gitu sampai mereka oke gitu. Jadi kayak kamu kepo, kamu informasi sini saya beri gitu. Iya, kurang lebih itu. Nah, ini spesial banget apa yang dilakukan Dita. Teman-teman alopecia yang lain, kalau memang masih ada proses-proses yang harus dijalani dalam kehidupannya, jangan menyerah. Terus semangat ya, apapun kondisinya. Terus ini ada yang cerita juga. Oke, ada Jesslyn, ada Mbak Denny juga. Thank you. Terus semangat ya semuanya. Closing dari saya, teman-teman, semoga apa yang kita bagi ini jadi satu hal yang menarik supaya kita bisa belajar melihat kehidupan kita lebih baik. Apapun kondisi kalian, apakah memang kalian sehat ataupun dalam kondisi alopecia, yuk kita bisa kontrol diri kita, cara berpikir kita terhadap hidup kita supaya kita bisa tetap produktif dan menjalani hidup dengan baik. Jadi jangan menyerah. Terus ke depan masih ada rangkaian live dan juga kampanye. Terus join bersama kami, bantu kami untuk menyuarakan bahwa alopecia ini bukan terminal illness atau penyakit yang membahayakan, mengancam kehidupan, tapi penyakit seumur hidup yang harus kita peluk dan kita terima dengan baik. Jadi bantu kami untuk kami bisa memeluk kondisi kami dengan respon yang positif, dengan cara yang positif, agar kita punya kehidupan bisa berbagi bersama-sama nih, menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Begitu, Dita mau menyampaikan kesimpulannya, silahkan. Kalau dari aku, buat teman-teman, entah yang baru dikasih analisis ini, anugerah sama Tuhan saat ini, atau yang memang berarti kan udah banyak pengalaman ya. Yang mau aku sampaikan itu udah terus senang bersyukur gitu. Karena Tuhan itu nggak mungkin kasih sesuatu yang indah, nggak mungkin kasih sesuatu yang istilahnya kalau soft, jadi kalau kita tuh nggak kuat. Jadi tuh Tuhan tuh sudah memperhitungkan, Tuhan
usah ada perasaan yang negatif, karena masih banyak orang yang mendukung kamu. Keluarga pasti dukung gitu, terus kita juga yang di komunitas ini kita juga pasti itu selalu dukung. Kalau misalnya teman-teman butuh curhat sama teman-teman atau sama aku juga bisa ke Instagram ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dong YouTube channelnya. Terus kalau mau ada sharing atau cerita yang lain di luar komunitas ini juga bisa. Terus kalau seandainya ketemu sama kita berdua di jalan atau di tempat umum, mau say hi itu nggak apa-apa loh teman-teman. Kita nggak akan gitu. Dan malah aku senang bisa ketemu sama teman yang kita diberi anugerah yang sangat Tuhan gitu. Jadi kita bisa saling sharing, bisa saling ini gitu. Terus ya tetap semangat, dan positif, jangan lupa buat terus membiasakan hidup sehat, bisa hidup sehat, juga pokoknya tetap hidup orang sehat. Iya, oke, ditunggu ya teman-teman yang lain untuk live selanjutnya. Kita akan belajar terus. Semoga apa yang kita bagikan sekarang bermanfaat dan kita berdua bisa terus diberikan kekuatan untuk terus memberi manfaat ke orang banyak ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Thank you. Bye.